Oke, selamat datang teman-teman, kembali lagi bersama gua Kopi Anan. Kali ini aku mau lanjutin lagi nih, masih tutorial yang flavor tapi udah beda ya, maksudnya udah beda pembahasan. Kalian masih ingat dong ya, terakhir flavor itu kita udah membagi dua antara dev dan prod. Nah, sekarang aku mau menjelaskan nih untuk environment kali ini. Jadi, fungsi dari environment variable ini sebenarnya sesimpel untuk membagi. Jadi, contoh kalian ada satu buah API atau endpoint atau apapun itu yang akan dibagi dua. Oh, ini untuk dev dan yang satu untuk production. Dimana dua-dua ini akan menembak ke API yang berbeda gitu ya. Satu database untuk testing, satu lagi database untuk production gitu, untuk rilis. Nah, itu makanya kita ada yang namanya environment. Singkatnya gitulah ya. Jadi untuk ngebagi dua aja gitu. Nah, untuk ngatur environment itu sebenarnya udah ada beberapa package dan yang setahu aku yang terkenal itu adalah Flutter NV5 ya atau NVV ya MVV itulah namanya. Tapi di sini aku mau pakai yang flutter.env. Ada alasan kenapa aku suka pakai .env karena tidak perlu untuk ngegenerate build runner, tapi pemakaiannya justru lebih manual aja gitu. Jadi kita harus tahu nama variabel ya. Di Flavor sebelumnya itu teman-teman, itu kita hanya memisahkan config, yang artinya masih satu kelas main aja. Nah, di tutorial kali ini aku mau edit sedikit di bagian flavornya. Intinya kalau kalian lihat untuk referensi yang pernah aku berikan teman-teman, itu di awal dia ada app config ya. Di sini ngebuat sebuah kelas yang dimana ini aku skip ya. Nah, di sini akan kita mulai bikin untuk cara-caranya. Jadi, kalau mengikuti tutorial ini, kita itu disuruh untuk membagi dua dulu si main.dart-nya. Main.dart itu yang mana? Main.dart itu adalah kelas yang pertama kali di call. Jadi, kalau kita buka lib kita, itu adalah main yang ini ya, teman-teman. Jadi, di awal itu, gue sangat menyarankan kalian untuk bikin main kelas kalian itu sesimpel mungkin ya. Artinya jangan ada di run apa-apa lagi di sini. Nah, untuk menghindari itu biasanya aku akan tambahkan satu buah kelas namanya app.dart kayak gini. Sip. Nah, yang terakhir di bagian main. Nah, di bagian main ini aku akan coba bersihkan semua dan aku sisain kayak gini di mana nanti dia akan nge-run app.dart di sini. Widget Flutter binding ya kalau nggak salah, terus ensure initialize. Karena di sini biasanya asing ya teman-teman, karena kita biasanya akan nge-run beberapa function yang bentuknya asing di sini. Sebuah folder namanya config dan aku akan tambah config.dart di sini. Dan kita copy aja di sini untuk data-data mana yang mau kita pisah dan kita mau ambil berdasarkan environment-nya ya atau flavornya gitu. Dan di sini dia pakai string flavor. Nah, ini aku kurang suka ya. Jadi aku biasanya akan tambahkan satu buah file namanya di sini flavor enum for type gini aja lah ya. .dart isinya adalah enum flavor type kayak gini. Dan biasanya aku cuman kasih prod sama dev doang kayak gitu. Nah, di sini aku tinggal ganti flavor type kayak gini. Membuat sebuah file yang mainnya, jadi ada main dev, ada main prod ya. Jadi ini yang memisahkan nanti dia ngambilnya dari mana intinya gitu ya. So, di sini aku akan pisahkan langsung aja. Aku akan copy paste dan yang pertama ini kita kasih namanya dev dan yang kedua kita kasih namanya prod kayak gini untuk membedakan yang mana production dan mana development. Kalau user ngerun yang dev, jadi dia di devnya ini kira-kira akan seperti ini ya. Dia akan membuat sebuah app config di sini manggil kelas app config. Flavor type-nya karena kita tahu ini adalah dev ya udah berarti kita tinggal kasih flavor type-nya dev gitu. Oke, ini yang dev. Terus kita akan bikinkan sebuah function yang namanya, kalau kita lihat di sini dia bikin run app sendiri ya. Jadi run app-nya ini dipisah teman-teman. Jadi cuman untuk initialize app-nya ini kita akan panggil dari app si yang udah kita bikin di sini. Jadi si initialize-nya ini kita akan create sebuah function seperti ini. Nah, functionnya ini kita akan pindahkan ke dalam app ya. Karena ini satu kelas yang akan di-run oleh kedua buah flavor tadi. Terus di sini karena bentuknya widget kita kasih dia widget, dan sebelum dia nge-return sesuatu daripada aku nge-run atau nge-run si
ensure initialize-nya di sini, aku akan run di sana, di sini, biar nggak 2 kali. Oke. Sorry, ini perlu di await karena ini sebenarnya future. Jadi kira-kira gitu. Jadi ketika user ngerun si main dev-nya ini, dia akan ngebuat sebuah kelas dan dia akan setup namanya. Kita misalnya di sini dev copy anan gitu ya. Itu juga yang dia run adalah si dev. Nah, gimana dengan yang prod? Yang production itu harusnya sama saja teman-teman kayak gini. Cuman bedanya ini udah nggak pakai dev lagi ya. Gitu. Nah, terus untuk ngerunnya gimana Bang? Untuk ngerunnya. Nah, untuk ngerunnya tentunya berbeda. Ini dulu deh dari launch.json-nya aja. Jadi di dalam sini programnya kita tinggal ganti. Kalau untuk prod, ya kita ngerunnya yang prod. Kalau misalnya untuk yang dev, ya ngerunnya yang dev aja dan kita run ulang. Apakah benar tetap bisa berfungsi? Oke, ini udah ngerun ya. Dan udah benar ya ini teman-teman, kenapa warnanya begini ya? Karena ngerun si app-nya itu masih homepage-nya masih kosongan ya, scaffold doang kayak gini. Jadi kalau kita tambahin app bar di sini ya tetap sama ya. Jadi akan ada app bar nanti di sini. Sebenarnya ya balik lagi ya teman-teman. Intinya kalau kalian udah mendapatkan dev di sini teman-teman, ini sebenarnya bisa kalian bypass ke dalam my app di sini. Jadi contohnya ya, contohnya di sini aku mau nerima sebuah app config di sini. Dan aku kasih config, di sini aku kasih require this.config dan dia harus masuk dari atas ini kan. Nah, yang dari atas ini aku masukin ke parameter. Fungsinya buat apa, Bang? Untuk nanti bisa kalian if ya, teman-teman. Config, bentar ya, guys. Config, di sini config. Oke. Nanti namanya itu adalah nama yang ini, teman-teman ya, si app name yang ini, kira-kira gitu. Nah, yang kedua adalah untuk mengganti tema. Jadi kalian bisa dengan mudah untuk ganti tema berdasarkan config-nya. Jadi kalau config-nya sama dengan nah gitu ya. Jadi kalau misalnya config si flavornya sama dengan dev, munculnya blue, kalau enggak ya yellow. Jadi kalau kita run lagi tuh ya dia yellow ya. Kenapa yellow? Karena kita ngerunnya yang prod. Kalau kita ngerunnya dev nanti dia warnanya biru. Kira-kira gitu ya untuk memisahkan. Itu kenapa si mainnya dipisah. Tadi lumayan lama ya intermezzonya tapi nggak apa-apa. Nah, kita akan masuk ke env-nya. Sekarang kita akan install si flutter.env ini. Jadi langsung aja ke pubspec.yaml. Nah, udah versi 5.02 walaupun ini udah 21 bulan yang lalu. Sekarang untuk setupnya kita bisa bikin sebuah file yang namanya .env di luar. Bisa di mana aja sebenarnya, tapi gue prefernya di luar sini. Kita akan new file .env kayak gini. Nah, disinilah kita atur semua data-data rahasia seperti kalau misalnya kalian punya token gitu ya, tokennya apa, terus token prod misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya kalian punya URL sama dan huruf besar ya teman-teman, polanya harus huruf besar di kiri ya. Kalau misalnya kalian punya URL misalnya youtube.youtubedev.com youtubeprod.com gitu ya. Jadi kalian bisa atur di sini. Nah, ini untuk yang production. Tapi nanti dulu teman-teman, kita akan coba belum sampai di situ. Nah, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mendaftarkan si env tersebut sebagai aset di sini. So, di dalam pubspec.yaml kalian, di scroll ke bawah, itu ada yang aset nanti. Nah, ini kalian uncomment aja, dan kalian tambahkan di sini .env kayak gini. Sehingga nanti dia bisa kebaca sebagai aset. Nah, yang ketiga katanya kalian tolong jangan di-include atau di-exclude dari git kalian, atau di-include .env di git ignore kalian. Supaya aplikasi atau project yang kalian push ke Git itu data-data rahasianya juga nggak ikut teman-teman. So kita langsung aja kita panggil function ini di mana? Nah kan kita ada dua main tadi ya teman-teman. Karena kita mau misah jadi ya masukinnya di mainnya masing-masing. Jadi contoh nih yang prod dulu ya, yang prod. Nah yang prod di sini ya yang aku mau load itu ya untuk yang prod. Jadi simpelnya kayak gini. Ini aku import dulu. Set gitu. Oke. Jadi ketika dia di load file name-nya apa, dia cari env, maka nanti kapanpun di dalam aplikasi kita, kalau kita panggil data-data yang ada di dalam environment sini, yang kepanggil yang bagian prod-nya aja gitu. Ya.
Kira-kira begitu, itu kalau kita pasang di situ. Nah, sekarang gimana Bang cara nge-call datanya gitu ya? Itu dengan cara pakai gini ya teman-teman. .env kalian kasih variable name, di mana variable name itu adalah yang sebelah kiri ya. Variable name dan ini nilainya. So, kita akan coba langsung aja kita pasangkan di dalam homepage kita, dan kita akan pasang di floating action button kita. Nah, kita akan load datanya dan import dulu ya, import dulu. Kita tampung datanya di sini data ya. Oke, datanya di sini aku kasih string token sama dengan kosong. Teksnya adalah token kayak gini teman-teman. Data tokennya nanti di tengah-tengah itu, sehingga di sini aku akan kasih token sama dengan data. Karena dia bentuknya adalah string dan nullable, aku kasih gini aja biar nggak error. Sip. Kita cek hasilnya ya guys ya, dan aku run ulang. Oke, di sini ada error, katanya .env-nya was thrown bla 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 ya. Nah, aku coba close dulu dan aku run ulang ya teman-teman. Boom. Nah, benar ya, yang keambil adalah token prod-nya. Kira-kira gitu teman-teman untuk di bagian env. Jadi, kapanpun kalian nge-run dan kalian run prod, kalian nggak perlu lagi tuh ganti, oh URL-nya jangan yang ini untuk dev, nggak perlu. Oke. Nah, kita coba lagi untuk yang satu lagi ya. Tadi udah benar keambil atau belum. Sip, kita run lagi dan kita run, boom. Nah, udah benar ya URL-nya youtubeprod.com. Nah, lantas gimana yang dev, Bang? Nah, yang dev ya udah kalian nggak perlu ganti-ganti lagi ini. Nah, yang perlu kalian tambah adalah ini kalian copy dan kalian paste aja dan kalian rubah namanya menjadi dev.env, teman-teman. .dev.env, oke? Yang menandakan kalau ini environment untuk dev. Nah, untuk membedakan ini aku coba run untuk aku ganti nama yang prod-nya jadi dev ya. Jangan lupa di main.dev-nya pun sama, kita ngeloadnya adalah ngeload data yang dev-nya tentunya. So, .dev.env. Oke ya. Nah, kita belum nge-run yang dev dari tadi prod doang. Kita akan run untuk bagian dev-nya. Jadi akan ada dua di sini, satu copy-anan dev, satu copy-anan prod. Oke, file not found ya. Dan ternyata kita lupa ya. Kita lupa menambahkan aset. Kan tadi aku bilang dia sebagai aset ya. Jadi kita tambahkan .dev.env di sini. Kita save dulu. So, pastikan ya teman-teman, pastikan untuk data ininya jangan berbeda gitu ya. Harus sama semua teman-teman. Karena kalau nggak nanti dia error. Nah, ini benar ya. Jadi warna biru, klik dulu. Nah, udah benar ya. youtubedev.com. Nah, ini udah bisa nih. Ini yang dev, dan kalau yang satu lagi kalau kita lihat, nah ini yang prod. Oke. Jadi udah kepisah nih teman-teman. Udah kepisah datanya. So, nanti next kalau kalian mau upload ke Git ya. Ini tips dari gua. Kalau kalian mau upload ke Git, jangan lupa kalian tambahkan di git ignore. Yang kalian tambahkan adalah apa? Kalian tambahkan di sini bintang.env ya. Jadi apapun yang ada di depannya, pokoknya kalau diakhiri sama .env, ya dia tidak akan di-push nanti ke Git kalian. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di video yang berikutnya. Oke, bye-bye.